Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indopeta Talk yang kelima. Indopeta Talk kali ini akan membahas mengenai sharing pengalaman ASN dari Kak Amyu nih panggilannya ya, atau secara nama lengkapnya adalah Kak Ambar Sulistyo Ayu. Beliau ini bekerja di PNS gitu ya, yaitu adalah di Badan Pertanahan Nasional dan atau BPN lebih kerennya gitu ya, dan lebih familiarnya mungkin teman-teman semua. Nah, nanti Mbak Amyu akan banyak sharing mengenai pengalamannya beliau di ASN. Nah, Sobat Indopeta semua pasti udah penasaran nih ya dengan pembahasan dari Kak Amyu gitu. Karena Kak Amyu ini akan menjelaskan dari A sampai Z mengenai gimana sih proses buat masuk ke ASN itu, terus habis itu pengalaman-pengalamannya kemarin pas pertama kali adaptasi sama dunia ASN gitu ya. Nah, itu akan dibahas tuntas nih dalam Indopeta Talk yang kelima kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Kak Amyu. Halo Kak Amyu. Halo Kak Eka. Ya, gimana kabarnya Kak? Sehat dan ceria. Oke, Sobat Indopeta sekalian, kita akan mulai ya di sesi pertama, yaitu sesi paparan. Nah, nanti kami akan memberikan paparan mengenai pengalamannya beliau. Nanti kita bisa lihat dulu ya dari paparannya Kak Amyu. Setelah itu nanti kita akan ada dialog interaktif. Oke, silakan Kak Amyu untuk bisa share screen dulu mungkin ya Kak Amyu ya. Silakan Kak untuk waktu dan juga tempat. Silakan ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang di Indopeta Talk. Ini aku kasih judul ya, sharing season ASN Kementerian ATR BPN, geospasial, pengalaman dan tantangan. Karena kan Indopeta kan terkait geospasial ya, terkait pemetaan dan segala macam. Jadi nanti kita sharingnya lebih ke situ. Meskipun informasi yang nanti saya berikan itu lebih banyak terkait apa do and don't dan segala macam terkait penerimaan CPNS seperti itu. Nah, untuk disclaimer sendiri, saya itu masuk CPNS-nya itu pendaftaran tahun 2021, tesnya tahun 2021, kemudian untuk pemberian NIP-nya 2022 dan kemudian dilantik menjadi PNS itu tahun 2023. Oke, lanjut. Nah, jadi nanti kontennya itu perkenalan saya sendiri, kemudian timeline pelaksanaan CASN. Nah, itu yang saya share itu nanti pada saat saya ikut 2021 dan juga yang baru-baru ini terjadi gitu 2024. Kemudian, tapi ini disclaimer saya mungkin sedikit P3K tapi sedikit aja ya, karena kan memang saya masih kurang paham konteksnya seperti itu. Tapi mungkin teman-teman bisa share, cari sharing di tempat lain nggak apa-apa. Tapi secara garis besar ini mungkin akan berlaku global sampai nanti ada perubahan berikutnya gitu. Tapi sejauh ini belum ada perubahan sampai 2024 gitu. Nah, kemudian pasca dinyatakan diterima sebagai CASN dan pengangkatan itu seperti apa, kemudian tips and trick adaptasi ketika masuk ke lingkungan ASN. Nah, sebelumnya di antara 2 dan 3 itu nanti juga saya akan kasih tips and trick untuk belajar CPNS itu seperti apa. Kemudian juga do and don'ts ketika sudah masuk di lingkungan ASN, pola kenaikan jenjang karir dan pendidikan di ASN, dan pengalaman menarik lainnya di lingkungan ASN seperti itu. Nah, ini langsung aja perkenalan. Jadi nama saya aslinya Ambar Sulistyo Ayu, tapi panggilannya Amyu ya. Nah, saya adalah ASN Kementerian ATR BPN. Kebetulan penempatannya adalah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jadi ini adalah unit paling dasar dan unit yang terdepan untuk melayani masyarakat di Kementerian ATR BPN seperti itu. Asal daerahnya sebenarnya saya Semarang dan KTP-nya masih di situ, cuma nanti mau diurus untuk pindah ke DKI Jakarta. Background pendidikan saya di Universitas Diponegoro, jurusan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, jadi gelar saya sarjana teknik yang masuk tahun 2012 dan lulus tahun 2016. Kemudian pengalaman bekerja saya sebelum di Kementerian ATR BPN diterima CPNS itu saya
saya bekerja di Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di mana pada saat di situ saya pengalamannya sebagai spesialis dan admin media sosial. Jadi di 5 tahun saya bekerja di situ tuh ada bukan jenjang karir ya, jadi ada perpindahan di mana saya juga menghandle media sosial setelah sebelumnya menjadi spesialis atau spesialis pemetaan seperti itu. Nah, usia tahun ini, jadi besok April ya saya ulang tahunnya ya, itu 31 tahun. Kemudian status baru menikah, sebenarnya bukan menikah aja tapi baru menikah kemarin November, alhamdulillah gitu kan. Dan kebetulan jodoh juga di sini tapi bukan PNS, cuma menuju untuk ke P3K seperti itu. Nah, tadi sudah saya bilang diterima CPNS-nya itu untuk tesnya itu tahun 2021, terbit NIP-nya itu 2022 dan pelantikan PNS-nya 2023. Untuk media sosial saya bisa diakses di sini, bisa connect di LinkedIn gitu kan, LinkedIn-nya dengan nama asli Ambar Sulistyo Ayu, kemudian di Instagram @amyu_, Facebooknya Amyu Sulistyo, dan X-nya di Amyu12 seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini untuk timeline penerimaan CASN ya, untuk yang 2021 ini yang kemarin saya ikuti. Jadi pertama itu, ini saya yang kanan ini saya nggak terlalu cerita, tapi saya cerita yang kiri, yang pengalaman saya aja. Jadi pertama kali pendaftaran itu di bulan Juni sampai bulan Juli saya menyiapkan berbagai persyaratan yang dipersyaratkan oleh BKN gitu kan, dan memilih formasi. Jadi saya sebenarnya sudah mengulik beberapa grup Telegram, kita tahu lah ada Telegram yang terkait ASN gitu kan. Nah itu di situ kita bisa lihat tuh kisi-kisinya, kemudian penempatannya kira-kira apa. Kebetulan saya melihat untuk Kementerian ATR BPN ada yang penempatannya itu di Jakarta. Jadi kan kita tahu nih, penempatannya nanti di sini gitu kan. Dan pengalaman saya 5 tahun kerja di Jakarta, otomatis kayak kalau misalnya saya pindah-pindah lagi kayak misalnya keluar Jawa segala macam, pindahannya agak ribet. Dulu tuh sebenarnya dasar awalnya tuh seperti itu untuk memilih di Jakarta Selatan ini. Sebenarnya dulu nggak milih Jakarta Selatan sih, lebih ke Kanwil DKI Jakarta seperti itu. Tapi kemudian saya lihat PWK bisa di sini, oke saya milih ini. Tapi sebelum itu pun saya di tahun 2017, 2018, 2019 itu saya mencoba 3 kali untuk mendaftar CPNS. Jadi saya veteran untuk daftar CPNS 3 kali ya, dan di 4-nya ini saya udah nggak niat sebenarnya. Ikut ya udahlah, meramaikan tiap tahun aja deh gitu. Tapi ternyata nilainya lumayan dan keterima seperti itu. Untuk belajarnya sendiri kalau yang 3 kali itu sampai untuk ikut bimbel dan segala macam. Tapi untuk yang keempat kayak ya udahlah, nothing tulus aja gitu. Tapi malah ternyata yang no effort ini keterima. Tapi ternyata nggak cuma no effort, nanti kita jelasin lah gimana ceritanya. Nah kemudian ini untuk pengumuman administrasi 28-29 Juli, kemudian ada masa sanggah untuk yang praseleksi administrasi itu. Kemudian setelah masa sanggah, misalnya sanggah tuh contohnya misalnya kayak gini, ternyata yang diupload berkasnya itu misalnya dia itu transkrip nilainya malah yang legalisir. Nah terus akhirnya dia dikasih kesempatan lagi untuk upload yang asli gitu kan. Nah itu bisa masuk untuk penyanggahan seperti itu salah satu contoh ya untuk penyanggahan di masa administrasi. Kemudian SKD atau seleksi kompetensi dasar, di mana yang itu dipelajari itu adalah TWK, TIU dan juga TKP. Nanti kita jelaskan. Kemudian pengumuman hasil SKD, kemudian seleksi kompetensi bidang, di mana yang dipelajari adalah bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar gitu. Nah, kemudian pengumuman kelulusan masa sanggah. Nah, pengumuman masa sanggah tuh misalnya contoh ya pokoknya apa aja lah yang disanggah pada saat itu, karena kan saya nggak pernah ya alhamdulillah masuk penyanggahan atau gimana, saya nggak pernah dan nggak mau juga sih, karena ada yang bilang itu bisa sikut-sikutan dan segala macam. Contoh misalnya peserta X itu ternyata S2 loh misalnya gitu. Itu ada yang mencoba menyanggah seperti itu gitu, tapi nggak tahu itu berhasil atau enggak. Tapi jangan dilakukan teman-teman. Nyanggahnya misalnya saya misalnya nih, saya pada saat wawancara pada saat itu sakit misalnya atau gimana misalnya. Tapi kan kalau misalnya di ATR BPN sendiri itu nggak ada wawancaranya ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya jangan dilakukan, karena kasihan peserta yang memang benar-benar lulus seperti itu.
Nah, kemudian tapi kalau yang administrasi tadi masih bisa ya, tapi kalau pas udah kelulusan mending jangan gitu, kasihan yang memang benar-benar lulus di atasnya gitu. Karena moga-moga masih ada kesempatan lain gitu kan. Nah, kemudian pengisian daftar riwayat hidup peserta, di mana pengisian daftar riwayat hidup peserta ini itu nanti ada ketentuannya, ada modulnya, dan itu harus diikuti. Nanti apa saja saya jelaskan gitu. Kemudian pengisian nomor induk pegawai NIP itu yang menentukan adalah BKN, dan kebetulan saya NIP-nya itu keluar bulan April dan SPMT atau penerimaannya itu bulan Mei seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk skor SKD saya, di mana di formasi ini saya memilih jabatan analis pertanahan, lokasi formasinya di Kementerian ATR BPN, tapi untuk spesifiknya itu analis pertanahan yang ada di Kanwil DKI Jakarta. Jadi itu pas lagi pemilihan formasi itu ada detailnya. Kalau ini kan kayaknya kalau lihat kayak gini nggak terlalu detail. Sebenarnya jabatan ini kodenya itu merujuk ke yang detailing gitu. Nah, ternyata setelah dilihat itu satu formasi ini yang ikut ada 164 orang yang ikut pada tes SKD gitu kan. Nah, saya ini ranking 2 kebetulan. Dan itu gak expect karena saya pikir tuh ini ya paling yang daftar cuma berapa gitu kan. Setelah malah baru pas mau Indopeta atau gini baru ketahuan saya tuh menyaingi 164 orang yang datang loh gitu. Dan ini sebenarnya ada yang TH itu tidak hadir, TL itu tidak lulus, dan yang untuk kelulusan itu P_L, jadi dia lulus passing grade dan dinyatakan lulus gitu kan. Dan nanti ada P doang atau lulus passing grade tapi enggak lulus untuk tahap selanjutnya. Ini untuk yang SKD ya. Dan kita nanti lihat ya, ini ada Anissa, ada Amber itu saya, Iswari, Wahyu, Ilman, dan Paskalis Paskayuda ini. Nah, yang kita harus lihat sebenarnya bukan saya, justru malah yang nomor 6 ini, namanya Paskalis Paskayuda. Dia sekarang jadi teman saya dan dia itu dulu sarjana pertanian di UPN Veteran itu. Nah, nanti kita lihat ya. Ini Paskalis Paskayuda ya. Nah, lanjut. SKB itu saya belajar terkait, ini saya ambil yang untuk yang spasial itu biasanya kalau di Kementerian ATR BPN itu ada analis pertanahan sama analis survei pengukuran dan pemetaan. Sebenarnya ada satu lagi analis penata ruang, tapi saya nggak masukin karena pasti nggak cukupin di sini. Nah, itu yang dipelajarin itu nanti ada kisi-kisinya dari BKN gitu. Misalnya ini dasar pertanahan ke konsolidasi tanah, land reform, penata gunaan tanah, dan segala macam. Ini bisa dibaca sendiri di sini. Kalau untuk analis survei pengukuran dan pemetaan itu dasar pertanahan, pemetaan, pengukuran bidang tanah, survei pertanahan. Jadi nanti di mungkin pelajaran dasar kadaster ya terkait pemetaan, skala peta, kemudian menghitung sederhana gitu kan, kemudian legenda peta gitu-gitu, itu ada di analis survei pengukuran dan pemetaan. Kalau saya dulu analis pertanahan itu dari kisi-kisi ini saya belajarnya dari mana untuk SKB ya. Dari SKB ini saya belajarnya dari peraturan dari masing-masing kemampuan khusus yang diampu gitu. Misalnya land reform, peraturan terkait land reform itu permen nomor berapa tahun berapa gitu, penata gunaan permen berapa tahun berapa. Tapi bukan kita menghafalkan permennya, tapi menghafalkan substansinya gitu. Jadi kita baca sekilas aja, atau kalau saya dulu buat buku catatan gitu. Catatan misalnya pengaturan pertanahan, misalnya tanah ini harusnya tidak boleh disertifikatkan karena dia hutan lindung misalnya, hutan lindung, jadi tidak boleh disertifikatkan atau tidak boleh diberikan hak atas tanah seperti itu. Nah, kemudian kalau penertiban itu misalnya kita tahu kalau misalnya tata ruang itu penggunaan untuk misalnya untuk komersil, tapi tiba-tiba ada rumah di situ, tapi kita harus lihat dulu misalnya ini ITBX-nya itu berlaku atau tidak gitu, dia diizinkan atau diizinkan bersyarat atau tidak boleh sama sekali. Nah, itu termasuk di penertiban pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang, sekaligus juga penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar tuh misalnya ada tanah yang ternyata tidak dimanfaatkan oleh
pemilik hak atas tanahnya. Jadi itu bisa masuk ke bank tanah dan cadangan tanah. Nah, itu salah satu contoh kajian sekilas yang saya lakukan sebelum SKD. Nah, kembali lagi ke SKD, tadi saya udah janji ya. SKD itu terdiri dari lupa saya tadi TWK, TIU, dan TKP. Jadi TWK itu belajarnya dari mana? Kita belajar peraturan dasar yang di buku PPKN itu, yang biasa kita belajar terkait Undang-Undang Dasar, Pancasila, kemudian UUD 45, nasionalisme, dan juga sedikit ada bahasa Indonesianya juga gitu. Kemudian kalau di TIU kita belajar terkait logika dan juga hitungan. Kalau tips dari saya sih sering-sering latihan aja, misalnya ngisi-ngisi soal yang hitungan atau ngisi soal yang ibaratnya logika gitu kan misalnya, dan ada misalnya ngerti istilah-istilah tertentu gitu. Jadi misalnya bundar, bulat gitu kan, nanti persamaannya apa gitu. Nah, kata-kata aneh itu misalnya apa ya, contoh ya, lenting misalnya, lenting itu apa sih? Coba aja dicari di KBBI. Oh, lenting itu ini. Atau misalnya tetikus tuh apa ya? Oh, ternyata tetikus tuh mouse gitu kan. Nah, itu tuh beberapa istilah-istilah itu coba kalau ada istilah aneh itu diresapin sama diinget-inget gitu, dicari di KBBI gitu. Misalnya yang tadi saya bilang itu bisa keluar di TIU gitu. Dan juga kalau TKP itu memilih memilih yang paling baik di antara yang paling baik gitu. Jadi misalnya nanti dikasih soal cerita nih terkait manajerial di PNS gitu. Misalnya si Andi adalah atasan Anda. Pada saat itu Andi menyuruh Anda mengerjakan sesuatu melebihi batas waktu. Sementara anak Anda sakit, apa yang harus Anda lakukan? Itu nanti dipilih A, B, C, D. Nah, kalau saya itu memilihnya yang memang mengutamakan pekerjaan kantor dulu dibandingkan keluarga dan lain-lain. Karena apa? Karena PNS ini dituntut untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melebihi pengabdian kita kepada yang lain-lain seperti itu. Dan itu juga ada di Sumpah ASN. Jadi ini untuk TKP aja ya. Kalau realisasinya itu kembali ke masing-masing gitu. Tapi kalau melihat saya ini lagi di kantor, jadi ya sudah paham lah bagaimana gitu. Iya. Siap. Berarti ini kayak memang harus mengabdi ya. Kalau misalnya kita mau jawab TKP itu tipsnya adalah kita mencari yang paling baik dari yang sudah baik gitu ya di ininya, terus terus mengabdi kepada negara gitu ya Kak ya. Siap. Nah, itu caranya. Nah, terus tadi kan saya bilang nih Paskalis Paskayuda harus dilihatin. Karena kalau saya nggak perlu dilihatin nih. Nah, kenapa kok saya minta dihadiah? Karena kan ini kan ada 6 nih yang lolos SKB. Perhitungan 6 itu dari mana? Jadi formasinya itu yang diambil hanya 2. Nah, SKB itu mengambil 3 kali formasi yang akan dijabat. Jadi ini kalau 2 gitu itu 6, kalau 3 itu 9 yang masuk SKB, kalau 10 yang masuk 30 gitu. Nah, nanti akan diambil ranking paling atas sesuai dengan formasi jabatannya. Nah, kalau di sini saya diambilnya hanya 2. Nah, kenapa saya minta lihat Paskalis Paskayuda? Karena setelah itu dia ada di atas saya. Wow. Iya, dari yang tadi nomor SKB 6. Ya. Amazing kan? Karena dia ternyata SKD-nya lebih tinggi daripada si Anissa Wahyu Larasati yang kita tahu SKD-nya tadi 445, tapi di skor SKB dia tertinggi 300 berapa gitu, saya lupa. Karena kan ini skor SKB-nya kan dia udah dikalikan dengan ini ya, dengan porsi ya gitu, dengan porsi gitu kan. Nah, saya aja selisihnya hampir dikit lagi sama Ilman Gustumuharom nih. Selisih dikit, karena pada saat itu saya ingat saya 29 terus, si Ilman Gustumuharom itu 285. Nah, pada saat itu taunya di mana? Lihat live score di YouTube BKN. Jadi BKN itu menyediakan live score YouTube, di mana di situ tuh kita bisa lihat nih saingan-saingan kita tuh siapa aja, ya kan? Saingan-saingan kita siapa aja. Kita lihat jadwalnya. Contoh nih, ini saya pada saat itu ya, saya ini kan di sini nih, sebelumnya ya, saya di sini nih.
terus Anissa Wahyu Larasati di sini. Nah, yang tes di hari Kamis itu si Paskalis, Wahyu sama Anissa Larasati gitu. Terus habis itu sebentar ya. Nanti ini diedit kan benar. Kelihatan ya, dia apa namanya di live score-nya itu kelihatan ya pergerakan. Iya. Ya. Siap. Tadi banyak banget nih tips dari Kak Amel juga nih untuk SKD ya. Tadi review sedikit, berarti di TU itu harus banyak latihan soal juga untuk yang nya. Terus habis itu tadi untuk yang bahasa itu tadi banyak-banyak sebenarnya bukan menghafal tapi mengetahui ini ya arti dari setiap kata-kata yang mungkin unik gitu ya. Terus di yang TWK ya kayak TWK tuh harus melihat dari undang-undang, habis itu beberapa pelajaran dulu pada saat kita pelajaran PPKN ya Kak ya. Iya betul. Istilah dan lain-lain. Pelajaran sejarah PPKN. Kayak misalnya kemarin aku keluar tuh pelajaran sejarahnya tuh yang perjanjian Linggarjati itu terkait apa itu keluar itu. Oh. Ya aku kok lupa ya jawabnya apa ya. Jadi itu tuh dulu belajarnya seperti itu untuk kisi-kisinya. Jadi sering-sering yang latihan soal gitu. Sering-sering latihan soal, sering-sering kan banyak tuh soal bebas maupun berbayar. Itu dicobain aja semua gitu. Kalau masalah tahu kunci jawabannya atau enggak itu kembali ke masing-masing penyedia soalnya gitu. Tapi sekarang kan zaman udah canggih ya, ChatGPT aja kalau misalnya kita masukin soal CPNS mungkin aja dia bisa aja jawab gitu. Itu contoh aja. Nah ini balik lagi ke Paskalis Paskayuda karena dia itu SKP-nya itu nilainya lebih tinggi daripada saya, jadi dia langsung dari ranking 6 langsung ranking 1. Nah setelah saya kulik kenapa dia kok bisa lulus, itu dia jawabnya sederhana, Mbak aku ke pengangguran jadi aku bisa belajar banyak Mbak. Oh gitu ya. Nah Mbaknya kan kerja. Iya sih, jadi saya pada saat itu udah kerja, sementara ini si Yuda ini, saya manggilnya Yuda ya, si Yuda ini dia nganggur, jadi bisa nulis agak banyak atau belajar agak banyak, latihan-latihan soal lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau selama teman-teman ini mungkin betulan belum dapat pekerjaan, itu bisa juga untuk latihan-latihan soal di sini, atau misalnya nanti daftar beasiswa, atau misalnya untuk BUMN itu kan pasti latihan-latihan soal. Jadi tetap belajar, jangan pantang menyerah seperti itu. Karena si Yuda ini juga cerita dia nganggur tuh nggak lama sih, 1-2 tahun gitu. Nah kemudian lanjut ya, berarti ini yang dinyatakan lulus hanya 2, yang lain PTL, jadi P tapi tidak lulus, seperti itu untuk yang seleksi akhir. Nah ini untuk perhitungannya di sini, jadi di live per YouTube itu tadi kepotong ya. Kalau si Anissa Wahyu Larasati sama Iswari Satya Mega dan Paskalis Paskayuda itu tes Kamis, sementara saya tesnya itu hari Jumat. Saya pantengin itu YouTube, saya hitung skornya, pas udah ini alhamdulillah ternyata lolos gitu kan. Jadi sesaat setelah sudah keluar dari dari ruangan itu, saya sudah tahu kalau lolos. Tapi ini kan formasinya 2. Nah kalau formasinya 15 atau 30 atau sekian, ya bersabar karena belum tentu ada yang ngitungin. Tapi kadang di Telegram itu, di grup Telegram misalnya kementerian gitu kan, ada CASN kementerian, itu ada yang ngitungin loh. Dan itu aku salut banget karena dia ngelihatin live score YouTube tuh satu-satu gitu, yang itu di luar ekspektasi kita gitu kan, karena kan penyelenggaraan tes gak hanya di BKN pusat tapi juga ada di BKN daerah masing-masing, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah ini pasca pengumuman diterima CPNS. Nah makanya saya kasih tips, karena tadi itu bisa lihat live score gitu kan. Nah siapkan setelah dari SKB. Itu yang pertama itu adalah SKCK. Kenapa saya bilang SKCK pertama kali? Karena kalau sudah pengumuman biasanya antri banget. Temen saya itu sehari itu dia urutan 450 dari 1000 yang 1000 antrian gitu. Dan ada yang belum pernah bikin SKCK, jadi harus antri di di polisinya itu kan harus ambil sidik jari ya. Nah itu tuh antrinya tuh cukup lama banget, dan dia sampai
maju besoknya gitu kan, sampai Pak bawa antrian. Jadi ini antrian saya kemarin loh Pak gitu. Ada yang seperti itu. Karena memang untuk SKCK ini harus di KTP domisili dan harus di Polrestabes untuk CPNS. Kalau untuk pekerjaan biasa gitu kan, itu bisa cukup Polsek setempat. Tapi kalau Polrestabes kalau CPNS itu harus Polrestabes seperti itu. Nah, itu pertama, kemudian mengurus paklaring atau surat keterangan kerja jika sebelumnya sudah bekerja. Nah, tapi disclaimer lagi, kalau misalnya sebelumnya sudah bekerja jangan buru-buru resign. Karena apa? Karena kalau misalnya buru-buru resign, kita kan tidak tahu ya pemanggilannya itu pada saat kapan gitu kan. Jadi jangan buru-buru resign, kayak misalnya aku nyantai dulu lah sama orang tua, atau misalnya nyantai dulu lah mau jalan-jalan, tapi takutnya pengelolaan keuangannya itu kurang, terus habis itu pas lagi keterima CPNS malah misalnya nggak jadi berangkat, atau misalnya kurang ongkos gitu kan, sayang. Apalagi kalau sampai berutang amit-amit deh gitu kan. Nah, makanya nomor 3 adalah menyiapkan dana cadangan, karena 3-6 bulan awal bekerja di CPNS itu belum menerima gaji. Gaji itu akan dirapel sesuai dengan kemampuan kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, pada saat itu saya 4 bulan dirapelnya, tapi itu bertahap. 4 bulan bener-bener gak gajian, itu bener-bener cadangan uang itu udah, kalau kita gaya hidupnya nggak diatur bener-bener dah, itu tuh sampai saya itu jual beberapa hal gitu kan, yang berharga saya jual. Sampai sekarang kayak nyesek gitu, ya Allah kenapa sih aku jual gitu kan, kalau lihat sekarang gitu kan. Tapi itu udah lewat dan itu perjuangan ya teman-teman. Jadi kalau bisa disiapkan dana cadangan. Kalau misalnya pun masih sama orang tua juga dikasih paham gitu, ya dikasih tahu, nyuwun sewu Bu, Pak, atau Papa, Mama, saya kan keterima CPNS, ini 3-6 bulan gak gajian, support dulu dong uangnya. Itu juga bisa. Yang penting terus terang sama orang tua, atau terus terang sama yang kira-kira bisa membantu seperti itu. Kemudian scan semua semua dokumen ijazah SD sampai kuliah, karena kalau Pemprov DKI sendiri menyaratkan untuk pemberkasan itu sampai legalisir ijazah SD sampai SMA. Yang itu tidak dipersyaratkan di kementerian dan lembaga lain. Kalau saya tuh cuma ijazah kuliah udah gitu. Tapi kemarin ada sih yang kementerian dan lembaga itu dia mintanya ijazah SMA dan kuliah. Nah, kalau untuk Pemprov DKI itu dari ijazah SD sampai kuliah, tapi bukan ijazah TK ya, cuma SD sampai kuliah aja yang diakuin untuk 12 tahun wajib belajar itu gitu. Nah, sertifikat seminar, sertifikat latihan, sertifikat kemampuan itu juga di-scan karena itu bisa menunjang gitu. Dan juga misalnya kalau punya organisasi misalnya BEM dan segala macam, itu bisa dimasukkan untuk di DRH nanti. Nah, kemudian jangan pamer dulu di medsos gitu, karena belum tentu lolos gitu. Meskipun di SKB-nya itu sudah yang tadi live score, oh kayaknya ini deh bakal lolos deh, tapi ternyata misalnya ada wawancaranya, maksudnya instansi yang ada wawancaranya. Contoh kemarin itu Kemenkumham itu ada wawancaranya, atau seperti Bappenas ada wawancaranya gitu kan. Nah, itu mending di hold dulu, karena keputusan di wawancara maupun keputusan di lain-lain itu nanti akan menentukan juga porsinya, dan itu porsinya nggak bisa ditebak seperti hanya CAT saja atau komputer based test gitu. Nah, kemudian setelah pengumuman pasca sanggah, nah itu cek pengumuman masing-masing instansi, karena keluarnya di masing-masing instansi selain di akun CASN gitu. Karena syarat-syarat tertentu itu harus disiapkan masing-masing peserta. Misalnya dulu itu saya DRH di BKN itu juga DRH juga di instansi saya di Biro Orpek seperti itu. Nah, itu teknis pengisian DRH itu juga harus diikuti. Karena apa? Karena kita aja masih isi DRH aja bisa digugurkan untuk CPNS-nya seperti itu kalau tidak hati-hati mengisinya. Contoh misalnya surat sehat dari rumah sakit pemerintah itu kan harus ditandatangani dokter yang PNS, padahal tidak semua rumah sakit pemerintah itu dokternya PNS semua gitu. Misalnya ada satu contoh, ini kan yang diperiksa itu kan jasmani
oleh rohani sesama bebas narkoba. Nah, misalnya contoh pemeriksanya di rohaninya itu ternyata non PNS. Nah, itu harus diulang lagi gitu. Nah, itu hati-hati kalau misalnya dia nggak awas lihat pengumuman, itu bisa digugurkan. Bisa Gitu. digugurkan nggak ya? Nah, jadi tetap harus hati-hati dalam pengisian DRH, apalagi amit-amit kalau pengisian DRH-nya dipalsukan gitu misalnya. Nah, itu kalau ketahuan bisa dibatalkan untuk CASN-nya seperti itu. Nah, makanya kita pengisian DRH ini benar-benar teliti, benar-benar harus melihat, benar-benar harus konfirmasi. Kalau misalnya ada hotline-nya, sering-sering aja hubungin hotline-nya, Kak, pengisian ini benar nggak ya? Kak, mohon maaf, pasti nanya dengan sopan ya. Mohon izin Kak, mau bertanya untuk yang ini pengisiannya kalau udah terlanjur submit itu seperti apa? Apakah saya bisa melakukan perbaikan atau seperti apa? Itu kemarin saya ada kejadian tapi dibantu sama teman-teman Biro Orpek Kementerian ATR BPN melalui hotline-nya seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian yang ketiga memilih rumah sakit pemerintah yang menyediakan paket MCU CASN karena nggak semuanya menyediakan Kak. Itu. Karena mereka sadar sendiri juga kalau misalnya dokternya nggak PNS misalnya mereka nggak mau nyediain paket Kak gitu. Kalau mereka pasti disclaimer ini yang jasmani PNS, yang rohani misalnya enggak, boleh enggak, oh jangan, akhirnya pindah rumah sakit. Itu pun juga bisa seperti itu. Jadi benar-benar harus clear ditanyakan. Kan sekarang ada Instagram, kadang suka kita lihat MCU CPNS atau MCU P3K atau MCU ASN, itu nanti keluar semua Kak, yang paketnya berapa ratus ribu, sampai ada yang jet-jetan juga ada gitu. Tapi rumah sakit pemerintah ya, wajib rumah sakit pemerintah, nggak perlu yang ditunjuk, tapi rumah sakit pemerintah yang tanda tangan dokter ASN. Kemudian jalin relasi antar peserta lain yang lolos juga, minimal cari di Instagram, Telegram, atau media sosial lainnya. Jadi kan misalnya contoh nih, aku kenal sama Yuda itu, Yuda yang cari aku pertama, karena apa? Karena nama aku ada, di medsos ada, terus dia mencoba menghubungiku pakai Instagram, seperti itu salah satu contoh ya. Kemudian yang tadi saya bilang jangan resign sampai pemanggilan, kecuali misalnya kayak saya nih ceritanya kemarin di BPBD itu kontraknya kan tiap Januari ya, karena udah tahu saya mau keterima PNS, jadi saya Januari sampai bulan April tuh nganggur. Dan itu benar-benar waduh menghabiskan semua tabungan yang saya punya. Dan jangan sampai Kak ya, jadi memang harus dipersiapkan secara finansial juga ya Kak. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman itu domisilinya di luar dari home base gitu. Jadi benar-benar harus pandai-pandai berhemat gitu kan. Jangan sampai ngutang, jangan sampai baru masuk aja harus gadekan SK. Jangan pernah gadekan SK gitu kan. Nah, kemudian menyiapkan biaya transportasi dan akomodasi jika bukan home base. Misalnya contoh teman saya ada penempatan Sulawesi Utara gitu kan. Jadi dia benar-benar bawa koper gitu kan, kopernya agak banyak karena kan baju-baju dan peralatan segala macam. Terus dia biaya terbang ke sana dan segala macam itu nggak ditanggung oleh kementerian dan tidak ditanggung oleh lembaganya masing-masing. Seperti itu. Jadi iya, jadi kesananya itu ya transportasi sendiri, gak akan diganti gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar bijak untuk memilih penempatan, kecuali misalnya kayak kejaksaan nih atau Kemenkumham nih. Nah itu kan penempatannya surprise gitu kan. Nah itu memang benar-benar harus siap-siap untuk biayanya berapa atau seperti apa gitu kan. Biasanya sih kalau yang kayak itu sih ada beberapa toleransi akomodasi seperti itu. Tapi mungkin reimbursement atau gimana saya juga kurang paham, yang penting nyampe aja gitu kan. Kemudian lanjut. Nah, adaptasi menjadi umbi. Sebenarnya infonya mau aku coret ya. Iya kan, kadang kan kita bilang ya kalau misalnya awal-awal jadi ASN itu umbi-umbian. Nah, saya tuh masih umbi-umbian. Bukan es melon ya. Nanti aku jelasin es melon dan umbi-umbian itu seperti apa. Tapi umbinya dicoret ASN aja gitu. Nah, pahami jenjang atau koordinasi dan birokrasi di ASN itu penting. Jadi memahami aturan, memahami birokrasi itu seperti apa itu sangat penting. Nanti aku jelasin, gitu kan. Perbanyak jaringan dan koneksi. Ini saya contoh. Saya itu di Jakarta Selatan, tapi saya punya sertifikat di Kota Semarang. Pada saat itu ada kendala. Nah, kendalanya apa? Saya kan penasaran nih, saya cari nih teman-temannya di Kota Semarang. Kendalanya apa ya kira-kira? Oh, kendalanya karena sedang validasi.
oh ya udah nggak apa-apa, ditungguin aja gitu. Jadi kita bisa jalin komunikasi itu, atau misalnya mau minta tolong di mana gitu, tapi bukan untuk hal yang tidak ya, lebih ke kita ingin bertanya di sana prosedurnya seperti apa atau bagaimana. Jadi saling bantu aja, termasuk ya teman-teman ada nggak yang di Jakarta Selatan ini kebetulan ada masalah nih di sertifikat ini, oh nanti hubungi si A ya, atau misalnya hubungi hotline berikut ya, nanti jadi sama-sama kita bantu gitu. Termasuk nanti aku jelasin deh yang di terakhir aja deh. Kemudian jangan malu bertanya sama senior di kantor, meskipun udah sepuh misalnya dia ngetiknya susah dan segala macam, itu bener-bener senior yang harus kita hargai, karena beliau-beliau ini profesional di bidangnya dari awal terjun sampai sekarang gitu. Dan itu saya ngelihat itu contohnya, pengelola warkah di tempat saya itu lulusan SMP, tapi beliau itu ingatannya itu luar biasa. Misalnya berkas ini di sini, berkas ini di situ, berkas ini di sini situ. Nah kalau kita kan model Ctrl F di Excel ya, tapi kalau manualnya kita nggak ingat sama sekali, itu yang justru berbahaya gitu kan. Jadi manualnya harus ingat, tapi digitalnya kita juga harus kembangkan seperti itu. Nah kemudian banyak diam dan mendengar. Kenapa saya bilang banyak diam dan mendengar? Karena kita itu sebagai ASN itu seperti yang tadi saya bilang, pahami jenjang koordinasi dan birokrasi. Kita itu apa-apa harus izin sama pimpinan dulu. Karena apa? Karena takutnya kita tidak satu suara. Kita harus memahami, yang lagi dikerjakan nih A, ya sudah, saya harus memahami A itu seperti apa. Baru kemudian kita take action dan mengambil keputusan, dan itu pun juga harus diketahui sama pimpinan seperti itu. Nah kemudian mengerjakan tugas sesuai instruksi dan tupoksi. Nah untuk lihat tupoksinya di mana, misalnya contoh analis pertanahan kayak tadi saya. Nah tupoksinya itu bisa dilihat di Permen ATR BPN nomor berapa saya juga lupa, jadi di search aja gitu kan. Nah analis pertanahan tugasnya apa. Nah kalau di luar itu harus ada surat tugasnya juga, kalau enggak jangan, karena ini menyangkut tupoksi kita seperti itu. Jadi kita tidak boleh melanggar tupoksi yang sudah diberikan. Kalau misalnya kan ada yang bilang ya, nah ini bos atau pimpinan nih banyak yang ngasih tugas tuh melebihi tupoksi. Belum tentu, coba aja dilihat di tupoksinya apakah menganalisis kasus pertanahan itu jadi tupoksi kalian nggak. Kalau iya berarti ya jangan ngeluh gitu kan, seperti itu. Kemudian pandai baca situasi seperti tadi misalnya ada, kita kan nggak tahu ya, kita sudah bersikap baik gitu, ternyata ada yang nggak suka sama kita gitu, kemudian suka-sukaan segala macam, itu juga bisa terjadi. Jadi itu kita pandai-pandai baca situasi, oh si Ani seperti ini, ya udah deh kita jaga jarak, atau misalnya si Bini seperti ini, kita jaga jarak aja gitu. Tapi di awal itu tolong ramah dan sopan santun kepada siapapun yang kita temuin. Karena apa? Karena itu adalah kesan pertama yang akan kita terima sebagai seorang PNS baru gitu. Jadi kita memang setelan awalnya ini harus ramah sama siapapun. Even kita nggak PNS pun kita juga harus ramah sama siapapun, supaya nanti keramahan itu juga balik lagi ke kita, dan kita juga bisa dibantu sama orang lewat jalur manapun. Misalnya karena ramah jadi ya sudah deh, aku bantuin Amyi ya gitu. Nah kemudian tetap belajar dan mengembangkan diri. Kenapa aku bilang tetap belajar? Seperti yang tadi, meskipun sudah jadi PNS, kita tetap harus belajar dan mengetahui hal-hal yang baru dan hal-hal yang positif gitu, supaya kita makin berkembang dan makin berkembang. Kenapa makin berkembang? Nanti aku jelasin. Lanjut. Oke, Nah, do's and don'ts menjadi ASN. Do-nya itu patahkan stigma PNS santai. Nah, kenapa? Karena ada PNS yang ya di suatu tempat lah ya, tapi sekarang saya nggak pernah nemuin gitu, karena di lingkungan kerja saya semuanya kerja, benar-benar kerja, nggak ada yang nyantai. Nah itu ada yang misalnya maaf nih, dia turun terus ngerokok di kantin, ada yang seperti itu, tapi tidak di sini gitu. Karena kalau di Kementerian ATR BPN ini di kantor pertanahan, pace kerjanya tuh cukup tinggi. Jadi untuk santai itu nggak ada waktunya seperti itu. Jadi kalau bahkan yang senior atau seperti apa, nggak ada yang berani santai sama sekali Kak. Itu benar-benar berkas atau kerjaan itu benar-benar ditongkrongin sama dia sampai selesai, dan benar-benar dikerjakan satu persatu seperti itu.
Jadi stigma PNS santai ini gak tahu lah di mana. Jadi tolong dipatahkan gitu. Kemudian mempelajari aturan yang berlaku pada bidang kerja seperti yang tadi, tupoksinya itu seperti apa. Kemudian bersikap netral terhadap politik. Ya kita punya suara, kita punya kita punya hak untuk bicara. Nah, contoh misalnya kayak kemarin itu Kementerian Pendidikan ya, itu kan ada demo. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi ternyata mereka demonya apa? Bukan terkait politiknya, terkait tunjangan mereka yang harusnya dibayarkan berdasarkan aturan tidak dibayar. Makanya mereka bersuara seperti itu, tapi tetap di koridor yang netral, bukan kemudian menjelek-jelekan pemerintah. Apalagi kita adalah instansi pemerintah, jadi apapun yang kita lakukan itu akan menggambarkan kinerja pemerintah itu seperti apa. Nah, kita itu citra depan dari pemerintah seperti itu. Kemudian jaga nama baik dan integritas, baik nama baik diri sendiri, instansi maupun kementerian dan lembaga yang lagi diampu, terutama juga pemerintah gitu. Kita mengerjakan sesuai yang tupoksi kita aja, nggak perlu ikut-ikutan misalnya kayak ini nih misalnya neraca perdagangan nih lagi turun nih, harusnya nih seperti ini nih begini. Ya kan kalau neraca perdagangan itu kan urusannya Kementerian Perdagangan sama Keuangan. Nah, BPN tugasnya apa yang terkait sertifikat. Nah, contohnya misalnya mempromosikan supaya sertifikat lebih aman tuh seperti apa sih, terus atas tanah kita biar tidak diserobot seperti apa sih, biar tidak jadi korban mafia tanah seperti apa sih, itu yang lebih harus ditekankan, seperti itu yang harus dipromosikan. Nah, kemudian tetap upgrade skill. Jadi kalau di Kementerian ATR BPN sendiri ada namanya, sorry aku minum dulu ya. Ya. Di skip dulu, dekat. Gak apa-apa, kebanyakan ngomong ternyata ini. Lanjut. Nah, iya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, tetap upgrade skill. Kenapa tetap harus upgrade skill? Karena kita itu sebagai manusia pasti punya kebutuhan untuk berkembang. Nah, kalau di Kementerian ATR BPN sendiri ada yang namanya Badan Pusat Sumber Daya Manusia, yang dia itu memberikan pelatihan-pelatihan secara online karena kan harus menjangkau seluruh Indonesia. Nah, secara online ini bisa lewat Zoom maupun YouTube. Nah, YouTube-nya itu pun sekarang bisa diakses, ya kayak Indopeta inilah. Nah, YouTube-nya bisa diakses di PPSDN Kementerian ATR BPN, dan di situ nanti ada terkait macam-macam lah. Kalau misalnya mau nyari soal mediasi pertanahan lah, atau misalnya tentang survei tematik lah, atau misalnya pemetaan kadastral, itu bisa dicari di PPSDM seperti itu. Nah, kemudian kelola keuangan dengan smart. Nah, ini nanti saya jelasin di down aja deh. Karena apa? Karena yang tadi tuh, yang tadi pada saat awal itu kan kita 3 bulan sampai 6 bulan kan nggak gajian. Nah, tentu saja uang yang kita punya ya kita harus kelola dengan smart, jangan dipakai buat foya-foya. Nanti kita jelasinnya di downnya. Nah, yang pertama itu nggak boleh potong kompas. Kenapa nggak boleh potong kompas? Maksudnya potong kompas tuh seperti ini. Saya ini di level pelaksana. Nah, saya punya pimpinan paling tinggi itu kalau di di kantor pertanahan itu jabatannya administrator, pejabat administrator. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, pimpinan saya yang atas saya itu, yang koordinator substansi, harus tahu saya ngapain, saya koordinasi apa ke beliau gitu. Jadi kalau misalnya beliaunya yang manggil langsung gitu, "Amio datang." "Oh iya Pak, ada apa ya Pak?" "Iya, tolong jelaskan terkait ini." "Oh iya Pak, saya menjelaskan bahwa begini. Selesai dari situ, saya ke pimpinan saya yang paling atas saya, maksudnya yang atasnya saya persis. "Ibu, mohon izin, saya tadi melaporkan kepada pimpinan, kepada pejabat administrator sebagai berikut. Yang pertama, poinnya begini, mohon arahan lebih lanjut." Seperti itu. Nah, itu harus dilakukan gitu. Kecuali kalau kita nggak laporan sama sekali, takutnya loh katanya Mbak Ami seperti ini gitu, terus pimpinan kita tahu, takutnya tersinggung seperti itu. Tapi bukan tersinggung sih, lebih ke ini birokrasi juga. Jadi beliau itu akan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi untuk tahu, kita harus laporan, dikit-dikit laporan nggak apa-apa. Even menanggapinya seperti apa, kita harus laporan seperti itu. Kemudian kita nggak boleh sok tahu dan merasa paling jago. Misalnya tadi kan kayak ada bapak-bapak atau ibu-ibu senior kita yang nggak bisa ngetik gitu kan.
Nah terus habis itu gitu aja nggak bisa, jangan seperti itu. Nah misalnya dia nggak bisa untuk ngerjain peta gitu kan, apalagi kan ArcGIS kan sering diperbarui ya, yang sekarang juga ArcGIS Pro misalnya. Nah pas lagi ngutak-ngatik ArcGIS terus habis itu tiba-tiba ini gimana ya caranya, nunggu dia panggil dulu, oh ya Mbak Amyu tolong dong ajarin gini. Nah ini baru kita ajarin, oh ya Pak kalau sekarang fitur yang ini di sini nih Pak, jangan terus untuk apa kayak gini aja nggak bisa, jangan seperti itu. Karena kita yang pertama beda generasi, yang kedua kita punya sopan santun, jadi jangan merasa paling jago. Meskipun itu pimpinan juga kita tahan dulu itu, nanti kalau beliau yang bertanya pada kita baru kita jawab, seperti itu. Nah kemudian jangan flexing itu maksudnya gini, kayak misalnya jeduk-jeduk di TikTok, aku lulus loh gitu. Jangan dulu. Atau misalnya kalaupun iya lebih ke apa sih yang kalian sudah buat untuk negara ini gitu kan. Kalau misalnya contoh tadi kan Mas Eka sempat nanya ya, kalau nggak boleh dong bawa iPhone. Nggak apa-apa kok, iPhone itu justru malah membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi gunakan lebih ke untuk komunikasinya, bukan sebagai untuk pada flexing atau pamer-pamer nih lo iPhoneku gitu kan, lu nggak punya iPhone ya gitu kan, jangan seperti itu. Nih apa saya aja Android gitu. Kemudian lanjut gitu, tidak peduli dengan sekitar. Maksudnya gini, di PNS sendiri itu juga teman-teman itu kan ada yang senior, ada yang junior, ada yang mungkin kita nggak tahu lah backgroundnya seperti apa. Misalnya ada yang baru melahirkan, kita tetap sosial kasih misalnya kita kasih bingkisan atau kita kasih mentahannya misalnya, kasih uang gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi yang lebih ke sosial, atau misalnya ada yang meninggal kita bantu seperti itu contoh kepedulian ke sosial ya. Kalau nggak peduli jangan sampai ya gitu, makanya itu down banget. Nah kemudian melakukan perbuatan yang dilarang, kampanye politik yang benar-benar dukung si A karena si A bikin itu nggak boleh. Jadi PNS itu benar-benar harus netral, harus sesuai koridor, dan bukan terus habis itu jadi lurus pada pemerintah, bukan. Kita mendukung apa yang pemerintah lakukan, itu mendukung semua kebijakan yang pemerintah arahkan itu. Nah kemudian ya jangan kriminal juga. Kalau kriminal misalnya yang kayak di bawah tuh, yang 4 huruf di bawah itu. Nah misalnya foya-foya keuangan nggak bijak itu kayak misalnya menggadaikan SK untuk pinjaman, kemudian melakukan pinjol dan juga main slot misalnya, itu jangan sampai dilakukan. Jadi kita benar-benar harus bijak mengelola keuangan, karena memang jabatan kita ini amanah ya. Misalnya contoh kita jadi bendahara misalnya. Nah bendahara itu sekarang sudah ada e-katalog kebetulan, jadi apa yang kita belanjakan harus sesuai sama yang di e-katalog itu, baik harga, komponen harga maupun komponen barang. Nah kalau zaman dulu gitu kan, saya bikin nota palsu buat nanti duitnya saya ambil, itu kan salah satu tindakan korupsi. Itu jangan sampai dilakukan ya, karena memenuhi kebutuhan hidup yang untuk foya-foya dan segala macam, jangan sampai dilakukan gitu. Nah itu salah satu contoh yang nggak boleh dilakukan, dan godaan-godaan yang mungkin ada ya karena ada jabatan seperti itu. Nah itu jangan sampai dilakukan, dan benar-benar jaga integritas diri gitu, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, jenjang karirnya itu ada jabatan pelaksana, sebenarnya ada jabatan pelaksana di sini ya, kemudian jabatan fungsional dan juga jabatan struktural. Nah, kalau saya jelaskan dulu, jabatan fungsional itu spesifik sesuai keahlian, kenaikan jafung tergantung pada angka kredit yang diperoleh. Nanti saya jelaskan teknisnya lebih lanjut. Kemudian jabatan pelaksana itu adalah saya. Nah, jabatan pelaksana non fungsional itu kegiatannya administratif dan sesuai dengan tupoksi yang ada di Permen ATR yang tadi saya bilang, Permen ATR BPN untuk analis pertanahan. Jadi saya misalnya menganalisis terkait penata gunaan tanah, menganalisis terkait aspek yuridis dan fisik pertanahan, seperti itu. Kemudian jabatan struktural ada pengawas, administrator, pejabat tinggi, pratama, madya, yang kita biasa bilang eselon-eselon, inilah jabatan struktural. Jadi pengawas itu eselon 4, administrator itu eselon 3, pimpinan tinggi madya itu eselon 2, pratama itu eselon 1, dan pimpinan kementerian lembaga itu menteri maupun wakil menteri maupun kepala badan atau wakil kepala badan, seperti itu. Nah,
Ini contohnya ya. Nah, ini untuk pelaksana itu saya ada di sini ya. Makanya saya bilang umbi. Umbi itu kenapa kok namanya umbi? Karena umbi itu adalah akar paling bawah dari jabatan. Makanya saya bilang umbi. Tapi nanti bisa menanjak sampai utama seperti itu. Tapi masih jauh ya. Nah, umbi-umbi ini pelaksana ini itu atasnya adalah eselon 4 atau pengawas yang mengawasi dan bertanggung jawab atas kegiatan kita. Kemudian pengawas ini melaporkan kepada administrator. Nah, kalau di kantor pertanahan sendiri, kalau yang di tempat saya ya, administrator dipegang oleh kepala kantor. Yang tadi saya bilang kalau saya potong kompas berarti saya dari merah ke kuning gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya, harus lapor sama pengawas yang warna orange. Nah, di pelaksana sendiri juga ada koordinatornya. Dulu ada eselon 5 tapi sekarang sudah dihapus. Jadi ini sebenarnya harusnya ada garis imajiner ya di sini ya. Itu koordinator substansi. Saya melaporkan ke sini dulu baru diketahui sama di sini gitu. Nah, jadi yang melaporkan adalah koordinator substansinya, bukan saya yang langsung ke sini gitu. Nah, kemudian baru ke administrator. Nah, kalau Javung itu sebenarnya dia bersebelahan dan support gitu kan. Dia tergantung keterampilan dan juga keahlian seperti itu, dan dia ada di jabatan administrasi di sini seperti itu. Nah, kemudian untuk pimpinan tinggi yang tadi ada Pratama, Madya, Utama. Nah, Pratama itu kalau di Kementerian ATR BPN itu dia Pratama tuh Dirjen, kemudian ada Kakanwil, kemudian Madya itu nanti ini direktur nih, Pratama itu direktur, kemudian kalau Madya yang tadi Dirjen dan segala macam, baru Utama itu pimpinan kementerian dan lembaganya, misalnya menteri, kemudian kepala badan seperti itu. Maaf ya tadi dikoreksi ya. Kemudian lanjut, nah untuk pangkat dan golongannya begitu masuk kalau lulusan S1 itu adanya di sini. Di sini nih 3A ya untuk pertama kali masuk itu 3A. Nah, kenapa zaman dulu itu ada yang golongan 1, golongan 2? Karena kan pada saat itu kan akses untuk pembelajaran kan tidak wajib belajar 12 tahun ya, tapi untuk belajar itu bahkan 6 tahun seperti itu. Di zaman-zaman bapak ibu kita masih muda gitu kan, atau masih sekolah, itu pasti ngelihat kayak lulusan SD aja udah bisa jadi PNS. Nah, itu memang betul pada saat zaman dulu itu masih ada, dan sekarang pun golongan 2 aja masih ada. Golongan 1 itu mungkin masih ada, tapi sudah sangat jarang karena mengingat wajib belajar itu sudah minimal 9 tahun bahkan 12 tahun. Nah, itu ada juru muda tingkat 1, juru sama juru tingkat 1, dan kenaikan pangkatnya itu berdasarkan apa? Jadi pangkat reguler itu setiap 4 tahun sekali itu jika memenuhi syarat. Tapi dia ada namanya golongan tertinggi, atau kalau misalnya di sini tuh pamen, pangkat mentok. Ini istilah dari teman-teman yang senior ya, itu teman-teman yang senior. Misalnya nanti ini saya cerita yang S1 dulu gitu. Jadi kalau S1 itu kan nanti dia 3A nih masuknya. Nah, kemudian dia kalau misalnya dia enggak ngapa-ngapain, enggak kuliah lagi, enggak punya jabatan dan segala macam, dia 4 tahun sekali naik sampai 3D gitu, sampai 3D. Nah, jadi setelah 3D ini 4 tahun kemudiannya gimana? Ya nggak ada perkembangan apa-apa ya, 4 tahun sekali nggak ada ikut naik juga ke 4A, enggak, kecuali dia menduduki jabatan tertentu, misalnya jadi jabatan pengawas tadi yang eselon 4 seperti itu baru bisa dapat 4A. Dan kalau pensiun nanti misalnya saya nggak lanjut S2 nih, misalnya saya nggak lanjut S2 terus saya mentok di 3D, nanti saya pensiun dapat penghormatan untuk naik ke 4A dan mendapatkan pensiun sesuai dengan jabatan 4A seperti itu. Itu kalau yang itu soal jenjang golongan ya. Nah, kalau misalnya saya nanti udah ambil S2 kemudian saya mengajukan namanya UPKP, nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Nah, itu saya bisa mentok di 4A. Kemudian kalau misalnya saya insya Allah
lanjut S3 gitu kan. Saya nanti golongan permulaannya 3C dan mentoknya itu 4 tahun sekalinya nanti 4B seperti itu. Nah, itu kenaikan pangkat pilihan tadi itu yang saya bilang untuk menduduki jabatan pengawas dan juga administrator itu kenaikan pangkat pilihan jika mendapat promosi jabatan seperti itu. Nah, dan kenaikan pangkat luar biasa untuk prestasi luar biasa. Contoh kemarin tuh siapa ya? Jadi di kejaksaan tuh ada yang dia itu bisa mengungkap kasus apa, dia bisa naik pangkat dari yang 3A jadi 4A misalnya, itu bisa. Jadi kenaikan luar biasa karena ada prestasi tertentu. Nah, usia pensiun PNS itu bisa di 58 untuk jabatan administrasi yang tadi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Jadi ini 58 maksimal, ini 60. Kecuali kalau dia udah eselon 1 dan eselon 2 itu bisa dipertimbangkan untuk sampai 60. Apalagi kalau eselon 1 itu sesuai dengan dipertimbangkan sampai masa jabatannya kira-kira ya sudah gitulah, udah stop aja gitu. Jadi itu jenjang karir yang bisa diampu oleh PNS seperti itu. Tapi kalau utama ini jabatan politik ya, pemberiannya belum tentu dari sini. Kecuali Pak Bas mantan Menteri PUPR itu beliau memang berangkatnya dari merah ini. Beliau berangkatnya dari merah ini. Iya betul. Beliau berangkat dari merah, kemudian dia menanjak sampai sini. Beliau kelihatan kan, wah ini orangnya bagus nih, diajak ngomong sama Pak Jokowi, makanya Jokowi menarik dia untuk menjadi pimpinan utama. Itu benar-benar luar biasa sih kalau aku lihat ceritanya beliau. Ceritanya beliau tuh luar biasa banget lah, yang memang benar-benar rintis dari nol, bukan yang bukan yang jabatan politik banget gitu, enggak seperti itu. Kemudian lanjut untuk jabatan fungsional sendiri, ada jabatan fungsional keahlian, jenjangnya ahli pertama, muda, madya, utama. Ini urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir ini gitu kan. Jabatan fungsional yang tadi pensiunnya itu umur 60, kemudian fungsional keterampilan pemula, terampil, mahir, dan penyelia gitu kan. Jadi dia ada keterampilan tertentu gitu, misalnya bidan gitu-gitu, itu di keterampilan. Kalau keahlian itu kayak nanti saya itu kalau misalnya ikut Jafung itu penata pertanahan. Nah, kalau untuk naiknya sendiri, kalau golongan kan naiknya reguler, memang dia itu untuk gaji pokok gitu kan. Tapi kalau yang ini itu untuk tunjangan tersendiri gitu kan. Nah, itu untuk naik itu harus mengumpulkan angka kredit seperti itu. Jadi kalau misalnya angka kreditnya masih sama aja 4 tahun lagi, tetap aja dia ahli pertama ya, dia harus angka kredit dan juga tes seperti itu untuk naik ke jabatan fungsional berikutnya seperti itu. Jadi harus mikir-mikir lagi soal masuk ke jabatan fungsional seperti itu. Nah, terus jabatan fungsional tertentu itu jabatan yang tidak bisa dikategorikan secara umum seperti jaksa, hakim, penyelidik pegawai negeri sipil, penyuluh hukum, pemeriksa pajak, itu jabatan fungsional tertentu dan itu kenaikan pangkatnya ada sendiri seperti itu, diatur sama peraturan masing-masing lembaganya. Seperti kejaksaan kan ada jaksa agung, jaksa terpidana umum, segala macam. Nah itu hanya dari kejaksaan yang bisa menentukan gitu, BKN hanya mengikuti saja. Kemudian untuk peningkatan kapasitasnya sendiri, seperti saya tadi sampaikan, PPSDM itu menyediakan untuk pelatihan manajerial, sosiokultural, dan teknis, dan itu beberapa pelatihan itu bisa diikutin di YouTube ya. Kalau misalnya Mas Eka misalnya mau lihat, teman-teman Indopeta mau lihat beberapa jenis pelatihannya, itu biasanya dalam bentuk webinar, dan itu sekarang ada rekamannya di YouTube PPSDM. Kemudian untuk tugas belajar itu jadi kalau misalnya kita mau jenjang S2 atau S3 gitu kan, tugas belajarnya bisa mandiri dan penuh. Nah, penuh itu seperti apa? Kalau kita dapat beasiswa, contoh misalnya kita dapat beasiswa LPDP gitu kan. Nah, kita ditugaskan penuh untuk belajar, dibebas tugaskan dari kegiatan kantor. Sementara kalau tugas belajar mandiri itu kita nggak dibebas tugaskan dari kantor, jadi kita tetap ngantor tapi sorenya kita belajar misalnya, atau sorenya kita kuliah. Nah, itu baru tugas belajar mandiri. Dan perlu diingat, PNS itu kalau mau ambil kuliah harus izin, karena kalau nggak izin itu pengaruh untuk yang namanya UPKP atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
Nah, PNS sendiri kalau misalnya kita mau belajar atau mau ambil S2 itu kita harus izin belajar dulu dari pimpinan. Kalau dari pimpinan nggak ngizinin ya kita jangan maju untuk belajar. Tapi sejauh ini nggak pernah ada penolakan sih untuk kita tugas belajar baik yang mandiri apalagi yang penuh. Karena kalau yang penuh itu PNS pun juga kalau misalnya kita mendaftar LPDP kita harus ada rekomendasi dari pejabat tinggi Madya yang tadi di segitiga itu tadi harus ada izin dari pejabat tinggi Madya untuk tugas belajar penuh seperti itu. Jadi untuk daftar LPDP pun juga sama harus izin beliau seperti itu. Kemudian ada penyetaraan ijazah. Jadi kalau misalnya contoh nih teman saya ada yang SMA gitu kan. Nah, dia ambil S1 di S1 di UT misalnya. Nah, kemudian dia penyetaraan ijazah gitu kan supaya dia itu bisa dianggap S1. Nah, itu juga sama dengan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Jadi nanti dari dua tadi SMA ya. Saya lupa. Oh ya. Kalau SMA itu 2A misalnya, dia bisa langsung loncat ke 3A. Gitu. Nah, kalau di STAN atau di Kementerian Keuangan PKN STAN itu beda. Jadi dia itu, ini saya balik ke sini ya. Itu kan PKN STAN itu ada yang D1, ada yang D3 ya. Nah, kalau PKN STAN itu dia dari D1 harus ambil D3 dulu baru boleh ambil S1 atau D4. Nggak boleh langsung loncat. Itu nggak tahu mereka tuh punya kayak unggah-ungguh tersendiri sehingga mereka nggak boleh ngeloncatin itu gitu. Jadi harus D3 di STAN dulu baru kemudian ambil S1 di boleh di STAN lagi, boleh di tempat lain seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi yang tadi pencantuman gelar. Jadi contoh kayak gini, ada pimpinan saya yang sudah udah MH, jadi kan SH MH. Nah, dia tiba-tiba iseng nih ambil MKN lagi, padahal udah UPKP atau penyesuaian kenaikan pangkat, tapi dia ambil MKN lagi. Ini salah satu contoh hukum ya. Jadi kalau maksudnya contoh untuk di Fakultas Hukum itu ada yang namanya kenotariatan selain untuk ilmu hukum gitu. Jadi untuk ambil spesialis kenotariatan ini diambil S2 MKN. Nah, itu minta pencantuman gelar padahal udah SHMH, tiba-tiba ditambahin MKN. Nah, itu pencantuman gelar namanya. Jadi di situ dia untuk tanda tangan dan segala macam gelarnya itu bisa dicantumkan seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk gajinya sendiri itu kalau gaji pokok ada di peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Jadi tiap nggak tiap tahun naik ya. Kebetulan pas yang kemarin 2024 itu ada kenaikan gaji pokok, dan gaji pokok itu berdasarkan apa nanti kita lihat. Nah, sama ada komponen namanya tukin atau tunjangan kinerja yang terkait dengan kinerja kami masing-masing di sini gitu. Nah, itu ada perpres yang mengaturnya di masing-masing kementerian dan lembaga. Kayak misalnya di Pemprov DKI itu namanya TKD, tunjangan kinerja daerah. Nah, itu peraturannya diatur di Pergub nomor sekian tahun sekian. Saya nggak tahu. Nah, nanti kalau yang Kementerian ATR BPN saya paparin ya. Nah, kalau gaji pokok se-Indonesia itu sama. Nah, ini kita lihat gaji PNS. Ini benar gaji PNS ya. Kalau misalnya kan ada yang bilang gajinya tinggi nih, Kemen Sultan. Itu bukan gaji, tunjangan kinerja atau tunjangan kinerja daerah gitu. Jadi bukan yang di sini ya. Kalau yang di sini itu se-Indonesia sama, mau Sabang sampai Merauke, mau dia Kemen Sultan atau kementerian apapun itu sama. Jadi pertamanya mulainya itu pas dia masuk di tahun pertama. Ini untuk 2024 ya. Kita nggak tahu ke depannya nanti ada perubahan atau seperti apa gaji pokok. Itu di tahun pertama atau tahun ke-0 itu menerima 2,7 juta sekian ini. Kalau yang di S1. Jadi S1 itu masuk golongan 3A. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang dia masuknya S2 gitu kan golongan 3B, berarti dia dari awal ini masa kerja golongan itu
2,9 juta seperti itu. Nah, untuk kenaikan gajinya sendiri itu dihitung per waktu masa pengabdian seperti itu. Jadi per 2 tahun sekali itu akan meningkat dan meningkat. Nah, saya ini lagi di tier yang ini. Jadi ketahuan ya gaji pokok saya berapa ya. Setiap bulannya dibayarkan tiap tanggal 1. Alhamdulillahnya tepat waktu terus. Gitu. Jadi ini saya sekarang di tahun kedua ya. Belum tahun keempat ya. Saya gaji pokoknya sekian. Ini gaji pokok ya. Gitu. Terus jadi ketahuan ya, ternyata nggak segede itu. Kalau lihat yang ini kok gede banget, sebenarnya enggak juga sih gitu. Maksudnya ini kan sesuai dengan tahap pengabdian, berapa tahun dia mengabdi. Semakin lama mengabdi juga kebutuhan itu kan juga semakin tinggi ya. Jadi tetap teman-teman tuh harus melihat itu gitu kan. Dan ini juga dia tiernya diratain sama ketentuan mereka lah. Ini kayak misalnya yang lulusan SD ini segini nih, tapi kayaknya juru udah jarang sih ketemu. Untuk yang golongan 1 itu udah jarang. Kalau golongan 2A banyak yang lulusan SMA seperti itu. Kalau 2C teman-teman yang D3 itu banyak. Nah, nanti 4 tahun sekali itu nanti pindah ke sini nih. 4 tahun sekali. Jadi misalnya nanti saya nih di tahun ini kan tahun ke-0, tahun ke-4 ini selain saya di sini pindah ke sini, saya pindah ke sini nih. Gitu. Nanti pindahnya geser ke kanan ya Kak ya, bukan balik lagi ya Kak ya? Enggak. Oh oke. Berarti di tahun keempat udah balik 3,0 itu ya Kak ya? Ya seperti itu. Itu. Nah geser ke kanan baru nanti mentok di sini seperti itu. Saya kayaknya nggak bakal nyampe mentok, soalnya pengabdian saya di PNS kalaupun misalnya nggak jadi jafung ya, itu nanti saya mentoknya itu cuma di 28 tahun. Kalau misalnya saya masih S1 aja ya, kalau nanti ambil S2 saya tuh. Ya kita lihatlah, semoga nanti saya juga bisa mengambil pendidikan lanjut ya, doain ya. Ya. Kamu nanya dong, boleh nggak? Lanjut. Nah untuk kalau yang tadi Kak, kalau kita masuk D3 itu kan di golongan itu ada di 2C. Nah 2C itu masa pengabdian nolnya itu nggak ada Kak. Berarti gimana tuh Kak? Apakah dia baru dapat gaji pokok di tahun ketiga atau gimana tuh? Oh, dia tetap dapat gaji pokoknya yang ini. Jadi dihitungnya dari si 3 ini. Dihitungnya dari pertama ini gitu. Nanti 2 tahun lagi dia ke situ gitu ya? Yes, seperti itu. 2 tahun dia ke situ, 2 tahun lagi plus nanti gara-gara 4 tahun itu dia geser sini. Gitu. Oke. Jadi karena kan kenaikan golongan kan sekarang otomatis 4 tahun sekali seperti itu. Kemudian lanjut ya, untuk tukin sendiri, kalau ini saya ngambil Kementerian ATR BPN ya, saya nggak bicara kementerian yang lain gitu kan, supaya kalau mau lihat untuk kementerian lembaga dan yang lain harus lihat sendiri di internet banyak kok. Jadi sebenarnya gaji PNS sendiri itu transparan. Nah kalau lihat kelas jabatan 17 ini apa gitu kan, kok gede banget, apa kakak kelas jabatan 17? Enggak, saya enggak 17. Jadi 17 itu adalah menteri. Yang 16 ini wakil menteri. Kemudian turun sesuai yang segitiga tadi. Nah, kalau saya di mana sih? Kebetulan saya ada di kelas jabatan 7. Kalau misalnya jabatan fungsional bisa 8 atau 9, tergantung dia jabatan penata yang muda atau yang pertama gitu kan. Jadi kan tadi ada yang di sini nih. Nah, ini pertama, muda, madya, utama. Nah, tadi kan sebenarnya kalau misalnya bisa dikasih garis di jenjangnya adalah ini, itu tuh pelaksana di situ, pelaksana yang lulusan S1. Nah, kalau pelaksana yang lulusan D3 kayak tadi kan ada yang teman-teman saya bilangin D3 ya, itu di kelas jabatan 6 seperti itu. Dan ini sebenarnya baru ya, jadi baru diundangkan di Januari atau Februari tahun lalu. Jadi gaji tukin saya itu, komponen gaji saya salah satunya tukin itu sebenarnya baru naik gitu kan, alhamdulillah di tahun 2024 baru naik
dari yang sebelumnya adalah nominalnya, dan itu bisa dicari transparan semua kok di apa namanya, kita cari di BPK itu ada, itu di websitenya BPK ada. Jadi apa namanya, kalau dibilang wah gajinya tinggi segini Kemensultan, ya itu silakan lihat di peraturan terkait tunjangan kinerja masing-masing kementerian dan lembaga. Nah kemudian beberapa kementerian dan lembaga memiliki koefisien tunjangan yang berbeda. Dan tadi kemarin dibilang Kemensultan dan segala macam itu Kementerian Keuangan, terus kemudian ya adalah beberapa kementerian yang dia Kemensultan gitu kan. Ya sebenarnya juga nggak jauh-jauh amat dari bilangan ini, dan bukan kemudian kelas jabatannya yang paling tinggi gaji dia enggak, token dia enggak, tapi sesuai dengan kelas jabatan yang diampu seperti itu. Kemudian ada juga kementerian dan lembaga yang menyediakan tunjangan kemahalan pada komponen tunjangannya. Tunjangan kemahalan itu contohnya untuk yang teman-teman kita yang bekerja di Indonesia Timur, atau misalnya kerja di tempat 3T yang terpencil, pokoknya yang 3T itulah. Nah itu ada tunjangan kemahalan yang diatur masing-masing kementerian dan lembaga. Tapi kalau di Kementerian ATR BPN sendiri kebetulan nggak ada tunjangan kemahalan seperti itu. Nah kemudian lanjut share pengalaman ya. Nah ini pengalaman pertama yang mau saya share itu terkait spasial langsung ya. Ini kayaknya yang kanan nih familiar ya, apa ya? Kalau Kak Eka tahu nggak ini apa? Pagar laut kayaknya ya Kak ya. Ya lagi viral nih ya Kak ya. Lagi viral kebetulan. Nah, kenapa kok apa namanya, Kementerian ATR BPN ini mengeluarkan ini, karena kan ini informasi publik yang bisa diketahui oleh masyarakat, tapi ini terkait bidang tanahnya. Nah kalau misalnya soal pagar lautnya sendiri, misalnya kok bisa diberikan sertifikat HGB, itu kewenangan Kementerian ATR BPN dan menteri yang bisa menjawab seperti itu. Tapi pada prinsipnya ini secara spasial, tugas kami di Kementerian ATR BPN adalah memetakan secara spasial tanah yang sudah terdaftar apa yang belum, seperti itu. Nah untuk melihatnya itu ada di Bumi ATR. Kemudian saya perlihatkan di sini ada Cistaru, ini kebetulan tadi saya coba masih kurang bisa gitu kan. Nah itu untuk pemetakan RT/RW atau RDTR di RTR yang ada di seluruh Indonesia, yang ini terkait dengan spasial dan terkait untuk rencana tata ruang nasional, wilayah, masing-masing kota, kabupaten itu harusnya ada seperti itu. Kemudian lanjut kalau yang ini Jakarta 1. Nah Jakarta 1 itu, ini saya contohin Jakarta ya, bukan terus habis itu saya nggak menasional, enggak, karena Jakarta ini yang salah satu komponen spasialnya itu cukup lengkap untuk perencanaan kota. Jadi kalau misalnya kita klik gitu kan, ini kita bisa tahu nih, oh ternyata si ini tuh badan jalan atau seperti apa. Nanti kita coba share ya salah satu contohnya ya, maksudnya penggunaan untuk peta Jakarta 1 ini seperti apa. Ini kan coba slide tampilannya aja. Kemudian lanjut, nanti setelah saya stop share ya untuk simulasinya ini. Kemudian lanjut, nah ini salah satu contoh kegiatan untuk yang ini pengukuran sekaligus peninjauan yuridis panitia untuk tanah MRT Jakarta, salah satu objek vital nasional yang kita tahu dia ada deponya. Nah ini lagi dilakukan pengukuran itu kan, jadi beberapa kali pengukuran karena terkait pembebasannya harus cocok sama pengukurannya. Kemudian yang ini juga yang ini saya sedang melakukan sertifikasi aset terhadap aset tanah pemerintah. Pada saat itu saya sebagai analis pertanahan di situ, jadi saya menengok secara yuridisnya, secara fisik ini sekolah, dan secara yuridisnya dokumennya lengkap dan dikuasai oleh pemilik lahan, dimanfaatkan sebagai sekolah yang nanti diatasnamakan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian kalau yang di kanan sendiri saya ada kegiatan PTSL atau program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diinisiasi oleh pemerintah untuk sertifikasi tanah gratis yang akan diberikan hak milik maupun hak guna bangunan.
Nanti kalau misalnya mau informasi lebih lengkap terkait bedanya hak milik atau hak guna bangunan, untuk hak milik sendiri ini sekalian share ya. Kalau hak milik sendiri itu hak yang diberikan penuh oleh negara untuk memanfaatkan hak atas tanah tanpa jangka waktu. Nah, sementara kalau hak guna bangunan itu memiliki jangka waktu dan harus dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan di situ. Ya namanya juga HGB. Kalau misalnya perkebunan itu akan diberikan HGU, tapi dia punya konsensi yang minimal 5 hektar seperti itu. Dan itu aturannya ada di PP 18 tahun 2021 terkait pendaftaran tanah yang terkait hak pengemberian hak, dan juga ada di Permen atau RPPN nomor 18 tahun 2021. Nah, itu apa ya? Nah, ini sebelum terima kasih sebenarnya aku pengen share yang tadi saya bilang yang ini nih, peta Kata satu ya, apa Kak? namanya yang tadi katanya pagar laut ya. Iya, Oh iya, coba ya. boleh di bumi ya, Kak ya. Bisa clickbait sih sebenarnya. Ya di bumi ATR. Sebenarnya mau bilang clickbait boleh nggak ya? Nggak. Nah jadi gini, teman-teman pas lagi viral pagar laut itu bisa ngelihat kok ada petanya dari mana ya? Karena kan ini kita kelihatan nih, kalau kita orang perpetaan kan kelihatan ini garis pantai nih, ya kan? Ini garis pantai dan ini ada bidang tanahnya seperti itu. Lah kok bidang tanahnya overlapnya sama yang biru? Nah itu gunanya kita untuk belajar peta dan belajar spasial. Nah kalau terkait aspek penerbitannya atau kasusnya dan segala macam itu saya nggak bisa bicara. Lebih ke BPN ini transparan kok, menginformasikan kepada masyarakat dan tidak ditutup-tutupi untuk terkait mana yang bidang tanah yang sudah terpetakan atau yang belum. Nah yang jadi kasus adalah kalau misalnya sertifikatnya itu belangko lama atau masih belangko putih. Jadi kalau misalnya Mas Eka punya mbah gitu kan, punya mbah yang dia itu misalnya punya sertifikat warna putih. Loh, sertifikat kan warnanya hijau ya, bukan warna putih ya. Apalagi agak bladus gitu kan, itu berarti belangko lama sebenarnya. Jadi bukan berarti sertifikatnya itu nggak benar, tapi setiap tahun dan dari sejak masa kemerdekaan itu dulu BPN itu masuknya itu Kementerian Dalam Negeri, masuknya Direktorat Agraria. Jadi masuk di masing-masing daerah masing-masing seperti itu. Nah, itu belangkonya masih warna putih gitu. Kemudian pada saat menjadi Badan Pertanahan Nasional di tahun 88 baru penggantian belangko menjadi belangko warna hijau seperti itu. Kemudian sekarang ada yang namanya sertifikat elektronik yang bisa dipantau di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah selain di aplikasi juga kita mendapatkan selembar kertas yang bolak-balik, dan itu bisa di-scan QR-nya dan hanya bisa di-scan di aplikasi Sentuh Tanahku itu untuk memastikan keaslian data dari sertifikat elektronik. Dan belangko elektronik pun juga khusus dicetak langsung dari Peruri seperti itu. Nah ini saya contoh kemarin ada yang ngeluh sama saya, misalnya ya Nek, misalnya loh kok ini contoh ya, saya lupa tempatnya di mana, kok tanah mbah saya di sini kalau di bumi ATR belum terdaftar ya, tapi sertifikatnya ada kok gitu. Terus saya tanya, coba deh lihat sertifikatnya kayak gimana, nggak apa-apa deh, rahasia terjaga, boleh deh sekali foto gitu kan. Nah pas saya lihat sertifikatnya warna putih. Oh solusinya datang ke BPN untuk melakukan validasi, atau misalnya mengajukan untuk pengukuran ulang untuk ganti belangko. Seperti itu adalah salah satu contoh. Oh iya, terima kasih Pak. Salah satu contoh untuk penggunaan bumi ATR seperti itu. Nah, yang bahaya adalah kalau misalnya sertifikatnya masih warna putih itu tadi, atau misalnya belum terdaftar sama sekali, itu yang bahaya. Karena misalnya ini kan akses kan dibuka untuk publik ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada tanah yang kelihatan kosong gitu, wah ini
belum ke daftar nih, ini apa ya? Nah, kalau misalnya SD masih oke lah, berarti penguasaannya Pemprov. Nah, kalau misalnya dia tanah kosong gitu kan, nah mafia tanah bisa masuk nih, pura-pura daftar atau gimana, itu bisa aja terjadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau keluarganya punya sertifikat, dilihat sertifikatnya, oh ini aman nggak ya? Bisa pengecekan sertifikat BPN biayanya 50.000, atau bisa ke notaris atau PPAT untuk terkait informasi ini tanahnya terdaftar atau enggak. Dan kalau benar-benar ingin memastikan bisa validasi juga di kantor pertanahan seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang bumi ATR ya. Saya kasih contoh yang Jakarta 1. Untuk Jakarta 1 sendiri, dia itu aplikasinya punya Pemprov DKI Jakarta sebenarnya, dan dia itu data spasial yang cukup lengkap terkait rencana kota DKI Jakarta. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada menara BTS dan segala macam. Kita bisa pilih legendanya. Nah, ini ada persil BPN juga. Jadi kita sudah integrasi dan kerjasama sama Jakarta 1 untuk memperbarui persil-persil yang ada di Jakarta. Ini khusus Jakarta ya, karena saya nggak tahu kalau daerah lain seperti apa. Nah, kalau di sini dia itu bisa lengkap nih, badan air, badan jalan, cagar budaya, yang kita menunjukkan untuk rencana kotanya seperti apa. Nah, untuk di BPN sendiri gunanya apa sih si rencana kota ini? Nah, kalau misalnya dia rencananya itu merah misalnya, merah kan berarti K1 ya, kayak gini nih contohnya. Nih K1. Itu kita lihat ITBX-nya dulu. ITBX-nya. Nah, ITBX-nya itu rencana kotanya itu budidaya, ya kan. Terus habis itu dia itu untuk perdagangan dan jasa skala kota. Jadi kalau misalnya contoh nih, ada yang mau mengajukan hak milik di sini, gitu kan. Tapi dia nggak dari Girik, tapi dari tanah negara. Ada yang mau mengajukan Girik di sini, ya kan. Girik sertifikat di sini. Terus dia udah HGB gitu kan, terus dia mau ditingkatin jadi hak milik, tidak bisa karena penggunaannya sudah jelas-jelas untuk kawasan komersil. Kalau kawasan komersil tidak bisa untuk dijadikan hak milik tuh. Tapi kalau misalnya kawasannya kuning ini yang perumahan kepadatan sangat tinggi, jadi pemerintah itu cukup bijak memberikan hak milik itu kepada kepemilikan rumah tinggal gitu, yang nanti hak milik ini bisanya diwariskan atau diperjualbelikan seperti itu. Tapi kalau misalnya perumahan yang kalau misalnya dia ternyata untuk ruko dan segala macam, kan ada aspek bisnisnya. Jadi dia untuk mengontrol itu dari kantor pertanahan sendiri itu memberikan dia HGB supaya kita lihat nih tiap 30 tahun atau tiap 20 tahun dia betul menggunakannya untuk perdagangan dan jasa enggak, atau jangan-jangan dia gunakan sebagai rumah tinggal, berarti kan peruntukannya sudah lain gitu kan. Nah, fungsi pengontrolannya itu ada di situ. Dan kebetulan kalau di Jakarta sendiri enaknya karena di Jakarta 1 ini sudah benar-benar ini ya, benar-benar komplit. Jadi kita bisa lihat nih rumah kita itu zonanya seperti apa gitu. Saya contoh jalan ke kontrakan saya ya, karena saya nggak punya rumah ya di Jakarta ya, saya punyanya ngontrak sama suami kebetulan gitu kan. Nah, kalau kantor saya di sini nih, nanti kita lihat kantor saya dekat Aeon ya. Mungkin kalau mau mampir, Mbak, aku di Aeon nih, mau ketemu, itu boleh DM aja Instagram, nggak apa-apa. Aeon banget tuh ya Mbak ya. Aeon Tanjung Barat, jadi dekat stasiun Tanjung Barat sama Aeon Tanjung Barat seperti itu. Wah, enak banget, deket sama sama KRL ya. Iya. Siap. Kayak itu. Terus apa namanya? Lah, ini kok nggak keluar ya? Lagi ngeloading. Ya lagi loading. Ya, karena memang loadingnya lama karena kan emang data spasialnya tentu aja kebayang ya, ada berapa ratus ribu dataset yang ada di sini. Nah, salah satu fungsinya kita di Kementerian ATR BPN tapi tahu spasial, meskipun saya ngerjainnya yuridis ya, kayak tadi pensertifikatan dan segala macam, saya nggak ngukur loh ya. Kalau ngukur itu kerjainnya teman-teman seksi 1 atau survei dan pemetaan gitu kan. Kalau saya itu terkait aspek yuridisnya. Nah, keuntungan saya meskipun saya itu dari sisi spasial, itu saya jadi tahu nih, oh
ternyata tadi aspek-aspek pemberian hak milik dan hak guna bangunan itu seperti itu, bahwa kalau kenapa kok kita berikan HGB sebenarnya lebih ke aspek itu, karena kalau misalnya cenderung misalnya diberikan hak milik tanah negara ini, takutnya dia sewenang-wenang untuk menggunakan kepentingannya seperti itu. Nah ini saya contoh ya, Ionnya deh, Ionnya itu perdagangan dan jasa, tapi dia itu bisa jadi bisa didirikan pemukiman, tapi dengan syarat ya mungkin pemukimannya harus dengan toko gitu kan, atau misalnya apartemen, jadi kayak yang apartemen yang di bawahnya kawasan komersil itu juga bisa seperti itu. Ntar ini nggak keluar, tadi udah keluar nih. Ini kalau kayak gini wilayah, iya. Ntar masih loading. Nah ini contoh. Ini kuning ini berarti ini kawasan. Nah ini udah keluar kan. Yang ini RTH. Secara rencana di RTH. Oh berarti dari ini kan Ion nih. Nah depannya kan ada taman tuh. Nah dia harus membebaskan untuk taman seperti itu. Kalau dia bangun untuk misalnya dagang cimol di sini ya nggak boleh gitu. Nah ini juga misalnya ini K2, berarti K2 itu kalau di sini perdagangan dan jasa skala wilayah perkotaan itu. Jadi yang didirikan harus perdagangan dan jasa, nggak boleh rumah. Nah kalau kontrakan saya di sekitaran sini nih, nah ternyata R1 perumahan kepadatan sangat tinggi. Nah kalau R2 apa ya, kepadatan tinggi gitu. Nah nanti kriterianya kalau di sini itu bisa di sini, bisa dilihat di sini. Kalau teman-teman yang suka mainan WebGIS itu nanti pasti ngerti gitu. Oh ini cara masukinnya gimana ya, pakai apa namanya, pakai GeoJSON sama SHP kan biasanya kan ini raw datanya. Nah ini kebetulan kalau di Jakarta 1 tuh raw datanya paling lengkap se-Indonesia untuk RDTR atau rencana detail tata ruang di Indonesia, ini satu yang paling lengkap. Nah satu peta peta satu yang di inisiasi sama BIG sama Bappenas juga sebenarnya arahnya akan ke sini seperti itu. Cuma ya kita tantangannya adalah dataset yang disediakan kan besar sekali, sehingga tadi aja loadingnya aja lemot banget. Tapi pasti yakin kedepannya Indonesia akan jauh lebih baik dari ini. Nah ini kita bisa lihat KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, KTB-nya berapa, KDH-nya berapa gitu. Jadi kita bisa lihat koefisien dasar bangunannya berapa untuk yang didirikan di sini, terus koefisien tinggi bangunannya itu berapa meter gitu kan. Kemudian koefisien dasar hijaunya dia harus menyediakan ruang hijau berapa, terus yang bersyarat apa aja, ini ITBX-nya ya diizinkan bersyarat, tidak terbatas sama terbatas bersyarat sama terbatas. Ini kalau R1 berarti nggak boleh bikin rumah susun di sini nih. Gitu. Nah kalau nggak boleh juga bikin pesantren, bikin ini nggak boleh nih, terbatas nih gitu. Nah kalau yang itu bolehnya di mana, di kawasan SPU atau skala pelayanan umum gitu. Jadi pelayanan untuk pelayanan masyarakat gitu kan. Nah, ini perkantoran, SPU skala kota, ini tuh apa ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti ada semua di sini gitu loh. Oh ini apa sih, misalnya ini SD atau kelurahan. Nah ini RTH. Nah ini salah satu contoh memanfaatkan geospasial gitu untuk kerjaan di Kementerian ATR BPN seperti itu. Mungkin cukup paparannya dari saya. Nanti saya balikin ke slide. Terima kasih dulu deh. Oke, terima kasih buat paparannya dan memberikan gambaran juga ya ke teman-teman Indopeta semua, sahabat Indopeta semua, buat pengalamannya Kak Amyu nih di BPN, khususnya di BPN Jaksel ya Kak ya. Oke, tadi juga ada beberapa tips and trick gitu ya yang bisa diikuti sama teman-teman sobat Indopeta semua gitu. Nah tadi dari mulai mendaftar sampai mengikuti SKD, sampai mengikuti SKP, terus kalau udah lulus dari perhitungan sementara gitu ya, by
live stream YouTube-nya gitu, terus kemudian tips and triknya seperti apa, jangan flexing dulu seperti itu gitu ya. Terus habis itu juga persiapan pas mempersiapkan untuk berkas-berkasnya juga harus detail satu gitu. Kemudian sampai ke mulai di dunia pekerjaan gitu, harus sopan santun, harus habis itu banyak komunikasi ke senior juga, terus upgrade skillnya kita juga gitu, sehingga nanti tadi yang pangkat sama golongannya dan ininya juga ya, benefit yang diterima sama teman-teman sobat Indopeta semua juga akan mengikuti juga dari apa yang sudah kita usahakan, apa yang kita sudah pelajari, kita tingkatkan skill terus sehingga semuanya itu akan kembali lagi kita juga. Dan juga tadi satu kata-kata hari ini dari Kak Ami juga ya, jadi PNS itu adalah pengabdian kepada bangsa dan negara, jadi memang harus dipatri dalam sanubari teman-teman pada saat memang mendaftar ke ASN atau PNS itu harus mengutamakan pelayanan dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, karena memang ASN ini adalah salah satu istilahnya ini ya pelaksana lah ya, pelaksana negara ya gitu. Oke Kak Amyu, jadi itu tadi untuk sharing sessionnya gitu ya, dan juga beberapa tips and trick yang tadi kita udah share juga. Terima kasih banyak Kak Amyu untuk sharing sessionnya. Ini nanti kita bisa lanjut lagi di sharing-sharing berikutnya. Tadi ada banyak banget topik-topik yang bisa kita bahas lagi gitu ya. Kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih Sobat Indopeta semua. Terima kasih Kak Amyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, kita masuk ke sesi diskusi nih Kak. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan gitu ya dari teman-teman. Jadi ternyata yang masuk itu nggak cuma dari CPNS dari BPN Kak, ternyata juga ada yang dari DKI nih Kak. Jadi ada pertanyaan nih Kak, pada saat dari CPNS DKI itu sekarang ini lagi ngisi DRH Kak. Mungkin ada tips and trick khusus nih Kak buat ngisi DRH dan informasinya seperti apa, karena kebetulan dulu kami juga pernah ya kerja honorer nih di DKI gitu ya. Terus habis itu mungkin ini ada pertanyaan sedikit nih Kak mengenai TUKIN gitu ya kayak, atau TKD atau tunjangan kinerja daerahnya DKI itu seperti apa, karena katanya kan wow banget nih Kak gitu. Jadi yang mungkin bisa dibuka by peraturan yang berlaku dan juga publik sifatnya gitu ya, nanti kita bisa sharingkan Kak. Mungkin gitu Kak Amyu, silakan Kak, mungkin bisa di-sharing Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masa-masa deg-degan itu zaman dulu udah kelaluan gitu kan. Nah, jadi kalau isi DRH memang betul mengikuti seluruh apa yang dipersyaratkan, ada modulnya biasanya. Jadi dari BKN itu menerbitkan modul untuk pengisian DRH atau teknis pengisian DRH, dan itu benar-benar harus diikuti. Jadi kemarin itu ada kesalahan saya, itu harus ada yang ditulis tangan gitu kan. Nah, saya penulisan tangannya itu saya tidak tahu kalau misalnya itu harus ditulis dengan tangan sendiri, kayak ini kan udah ada nama, kok ternyata disuruh tulis nama lagi gitu kan. Nah, itu saya kelewat dan sudah submit di BKN. Kemudian saya bertanya nih sama Biro Orpek, yang kebetulan Biro Orpek Kementerian ATR BPN ini luar biasa sekali membantu gitu kan. Nggak apa-apa Kak, nanti kalau misalnya ada kesalahan disubmit, dan ternyata itu juga diumumkan jika terdapat kesalahan pengisian pada di BKN, silahkan melakukan revisi submit di sini gitu kan. Itu juga ada seperti itu. Nah, kalau misalnya DRH itu bisa menggugurkan atau enggak, bisa jadi menggugurkan, karena ada yang misalnya dia itu ternyata memasukkan data yang palsu atau data yang salah, setelah diverifikasi oh ternyata jurusannya tidak sesuai dengan yang di daftar awal misalnya, atau jurusannya itu enggak bagaimana, atau misalnya dia memasukkan identitas atau memasukkan apa. Nah, itu kan nanti ketahuan semua tuh pada saat pengisian DRH itu diteliti lagi. Nah, itu bisa menggugurkan. Jadi tetap
jangan inilah, jangan jumawa ya, tetap was-was gitu kalau misalnya pada saat sudah dinyatakan diterima tapi belum dapat NIP, itu masih bisa ada kemungkinan gugur. Tapi sebenarnya memang peluangnya jarang sih, sangat kecil sekali ketemu yang sudah isi DRH tapi dia itu nggak sampai dapat NIP, itu jarang. Hanya beberapa case aja yang itu memang case berat itu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk tunjangan kinerja daerah dari Pemprov DKI, jadi disclaimer itu bisa dicari di internet ya, di googling kita bisa lihat. Kalau di sini saya udah sempet nyari gitu kan, takutnya ada yang nanyain katanya ini Kemen Sultan atau apa lembaga pemerintah daerah yang sultan. Sebenarnya bukan sultan banget ya. Jadi karena Pemprov DKI sendiri itu punya pemasukan APBD yang cukup besar dari misalnya pajak kendaraan bermotor, dari pajak bumi dan bangunan, kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah atau BPHTB itu. Nah itu dan retribusi lain-lain seperti pajak wisata, pajak hotel dan segala macam yang masuknya ke retribusi daerah, bukan ke negara secara langsung ya, tapi ke retribusi daerah, itu menyebabkan APBD DKI ini cukup support untuk menunjang kegiatan daerah di DKI Jakarta, termasuk untuk memberikan tunjangan kinerja daerah kepada PNS-nya seperti itu maupun pegawai lainnya seperti itu. Nah, tapi tetap aja sesuai dengan aturan, ini lagi kena efisiensi juga. Tapi kalau untuk peraturan untuk tunjangan kinerja daerah itu sudah ada aturannya di Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai atau yang kita biasa sebut tunjangan kinerja. Ini saya kebetulan udah download gitu kan. Nah, saya coba share screen ya untuk bookingnya TKD itu. Ini udah terlihat Mas? Ya. Sudah. Mas Eka udah lihat kan ya? Nah ini lanjut ya kan. Nah ini contoh tadi yang nanya dia mau dinas apa ya, atau pelaksananya aja ya. Kalau yang ini kan dia jabatan administrasi ya, jadi camat, lurah, kepala subbagian gitu kan. Jadi kalau pengen tahu lurah DKI Jakarta nih mungkin TKD-nya berapa, silahkan lihat sendiri. Nah kalau ini dia yang tadi dibilang pelaksana ya. Nah pelaksana ini ada teknis ahli, terampil, operasional ahli dengan kelas jabatan yang tadi misalnya tadi saya 7 nih. Kalau 7-nya di sana segitu, 7-nya di sini segini gitu, bisa dilihat. Nah calon pegawai negeri sipil dapatnya berapa? Dia masuk jabatan kelas 2 dengan jumlah TPP atau TKD sekian itu. Jadi bisa dibaca sendiri ya, enggak perlu didektein ya. Jadi semuanya bisa dibaca sendiri dan transparan. Jadi kalau kelihatan loh kok gede banget ya, itu tadi saya sudah jawab reasonnya, dan itu pun juga sesuai kebutuhan. Dan kebetulan kalau di Pemprov DKI Jakarta itu mengisi yang namanya e-kinerja. Nah pengisian e-kinerja ini itu akan menentukan seberapa tunjangan kinerja daerah yang juga diterima sama dia, atau sini disebutnya TPP ya. TPP yang diterima dia, semakin nggak rajin mengisi ya akan semakin kecil yang diterima, dan tentu saja potongannya besar. Misalnya dia terlambat sedikit, itu juga ada skema potongannya yang itu juga ada aturannya sebenarnya gitu. Nah ini semuanya bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk yang jabatan pelaksana di luar yang tadi instansi gitu kan. Nah kalau yang ini kan ternyata ada perbedaan sedikit dari yang tadi ke nih ada yang wakil direktur, kepala, dan ini jabatan ini ya, jabatan tinggi ya, maksudnya yang tadi pejabat tinggi Pratama, Madya. Nah ini juga ada nih yang pada rumah sakit. Ternyata yang di rumah sakit koefisiennya juga beda. Ini bisa dilihat itu kalau di rumah sakit tipe A, B itu calon PNS-nya sekian, tenaga teknisnya sekian. Jadi kalau mau melihat itu berapanya ada di sini seperti itu. Nah begitu juga di Kementerian Keuangan itu nanti ada perpresnya terkait TKD Kementerian Keuangan. Mungkin mau dicari kali ya nih.
tunjangan kinerja Kementerian Keuangan. Jadi apa namanya? Kalau yang Kementerian Keuangan ini berdasarkan Perpres nomor 111 tahun 2017. Nah, ini belum ada pembaruan ya. Jadi masih yang ini kita coba lihat gitu kan. Nah, ini ada lampirannya ya. Ini deh apa? Tatat. Sebentar, nanti kayaknya diedit aja deh yang itu. Ini lihat. Kementerian Keuangan. Coba. Jangan besaran mungkin. Oke. Itu kan petunjuk ya, Perpres. Tunjangan kinerja apa ini ya? Iya, malah nggak ketemu-temu. Nah ini nih, nah ulangin. Nah ini apa namanya? Nomor 156 Nah ini nomor 156 tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan ya. Iya. Jabatan 1 sampai jabatan ini nomor 7-nya sekian seperti itu. Untuk perubahannya apakah sudah ada perubahan? Ntar kita lihat dulu. Itu kan Perpres ini. Kita lihat ininya dulu. Apa sih namanya? Kita lihat di ininya di PPKRI ini aturan lumayan banyak. Nah, diubah dengan Perpres ini. Ini mengubah, berarti ini sebenarnya yang terakhir ini nih. Yang 2017 ya Kak ya? Tadi, iya yang 2017 cuma Ya, masih belum ada ininya. nggak ada lampirannya aja. Ya, dia ada persentasenya Kak. Dia Iya, ngaturnya di persentase. Jadi tadi di dalam si Perpres yang 111 2017 ini oh dia iya ini ada persentase. ada 150% kan. Nah ini. Ya, betul. Jadi ini tinggal dikali sendiri ya Kak ya. Iya. Itu. Kelihatan ya tadi ya? Iya. Siap. Jadi nanti Sobat Indopeta semua ini udah kebayang ya. Jadi gimana sih untuk bisa mengisi DRH, tips and triknya seperti apa? Tetap harus detail gitu ya. Dan juga tetap harus waspada, tetap harus melihat modul yang disediakan oleh BKN dan juga kementerian lembaga terkait gitu, karena memang itu yang akan memandu teman-teman untuk bisa mengisi DRH dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, untuk masalah tunjangan kinerja atau tunjangan kinerja daerah atau tukin atau tambahan untuk kinerjanya teman-teman nanti selama udah bekerja di ASN nanti bisa dicari dan di googling melalui internet gitu ya, atau mungkin bisa pakai AI kali ya sekarang ya, mungkin ya bisa dibantu juga sama AI juga. Oke, jadi itu tadi kita tutup untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.